Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas Kupas. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS tahun 2024, Tes Intelijensi Umum atau TIU, yaitu untuk soal perbandingan kuantitatif part 1 atau bagian pertama. Perbandingan kuantitatif nomor 1. Semua mobil melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatan 225 km per jam bisa menghabiskan bahan bakar 25 liter. Nah, sekarang perbandingannya adalah X. Bahan bakar diperlukan mobil jika melaju dengan kecepatan 180 km per jam, kemudian Y adalah 22,40. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah A. X lebih besar Y, B. X lebih kecil Y, C. X sama dengan 2Y, D 2X sama dengan 2Y, dan E Y sama dengan 2X. Kita jawab. Ini merupakan soal SKD CPNS untuk tahun 2023. Jadi soal ini adalah soal untuk tahun lalu ya. Nah, pertama, kita misalkan bahwa X itu ada sama dengan bahan bakar yang diperlukan ya untuk melaju dengan kecepatan 180 km per jam. Nah, dari sini perbandingannya adalah sebagai berikut. Jadi, perbandingan untuk 225 km per jam itu berbanding dengan 25 liter. Nah, ini sama saja kalau misalnya 180 km itu berbanding dengan X, karena bahan bakar yang dibutuhkan untuk kecepatan 180 km per jam. Jadi, atau bisa ditulis menjadi 225 per 25 sama dengan 180 per X. Atau X-nya sama dengan 225 kali X sama dengan 180 dikali 225. Jadi ini kali silang 25 kali 180 sama dengan 225 dikali X. Dari sini ada unsur 25, ini 225 ini bisa kita bagi ya, masing-masing kita bagi 25, bagi 25, ini juga 25. Hasilnya di sini adalah 9 ya. Jadi 9X sama dengan 180. Atau bisa kita tulis X sama dengan 180 per 9 atau sama dengan 20. Dari X-nya nilainya 20, sedangkan Y-nya di sini adalah 22,4. Jelas bahwa X-nya itu lebih kecil daripada Y. Nah, dari sini X daripada Y itu berada pada pilihan alternatif B. Atau bisa ditulis, jawaban yang benar adalah B, X lebih kecil daripada Y. Kemudian nomor yang kedua. Diketahui seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak untuk 72 ekor ayam selama 10 hari. Peternak itu membeli 18 ekor lagi. Maka dalam beberapa hari persediaan pakan tersebut akan habis. Nah, dari sini X-nya adalah total hari persediaan pakan habis setelah ditambah 18 ekor lagi dibandingkan dengan Y sama dengan 8. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X lebih besar Y, B. X lebih kecil Y, C. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, D. X tambah Y sama dengan 0, dan E sama dengan X sama dengan Y. Ini merupakan soal latihan ya untuk prediksi CPNS tahun 2024. Misal X itu adalah total hari persediaan pakan ya untuk persediaan pakan untuk habis ya. Kemudian 72 kali 10 itu sama dengan 90 kali X, artinya apa? Selama 72 ekor ayam itu mengkonsumsi makanan selama 10 hari. Berarti itulah, misalnya satu hari adalah 1 kilogram ya, 1 kilogram lah ya, 72 ekor ayam itu ya. Berarti artinya adalah 720 ya, 2 kilogram dalam 10 hari ya. Ini contoh saja ya. Nah, berarti itu 720 kilogram itu harus juga dimakan oleh 90, pasti harinya berkurang ya. Nah, berarti kalau kita tulis 17 kali 10 sama dengan 90 kali X harinya berapa. Nah, dari sini kita bisa dapat 72 ini kita bagi 9, ini 90 kita bagi 9 juga, hasilnya di sini 8 dan di sini 10 ya. Nah, berarti hasilnya seperti ini, 80 dibagi 10 ya. 80 dibagi 10 hasilnya adalah 8. Nah, ternyata X dan Y-nya adalah sama. Jelas ya, X dan Y itu sama dengan sama. Sehingga jawaban yang benar itu adalah E sama dengan X sama dengan Y.
Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Diketahui Bima memiliki gandum sebanyak 10 kantung, bukan kanting ya, 10 kantung plastik. Berat setiap kantung adalah 10 kg. Jadi X-nya sama dengan 10. Ya, Y di sini berat seluruh gandum Bima dalam kuintal. Jadi yang satunya kilogramnya ini harus dalam kuintal. Nah, di sini manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, AX lebih besar Y, X lebih kecil Y, C hubungannya X dan Y tidak bisa ditentukan. D, X tambah Y sama dengan 0 dan E sama dengan X sama dengan Y. Nah, ini merupakan soal prediksi juga. Jadi dengan jawaban sebagai berikut. Jadi kita misalkan Y-nya itu adalah dalam satuan dulu kilogram ya. Kita masukkan dalam satuan kilogram dulu karena di sini katakan kuintalnya. Untuk sementara kita jadikan kilogram dulu untuk melihat berapa banyak Y-nya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa 1 kuintal itu adalah 100 kg ya. Sehingga Y itu adalah banyaknya kantong plastik 10, kemudian setiap kantong juga 10 kg, maka beratnya Y itu adalah 10 kali 10. Atau Y-nya itu sama dengan 100. Nah, dari sini karena dia satuannya adalah kuintal, maka Y-nya itu menjadi 1 kuintal. Nah, dari besarannya di sini 1, sedangkan X-nya di sini 10, jelas bahwa X-nya itu lebih besar daripada Y. Bukan dari segi satuannya, berdasarkan satuannya, tapi berdasarkan dari segi nilainya. Di sini 10, di sini 1 ya, berdasarkan dari segi nilainya. Jelas bahwa X-nya itu lebih besar daripada Y ya. Di 10 Y, di sini satuannya kilogram, 10 di sini berat gandum dalam kuintal, berarti 1 ya. 1 berarti jelas X-nya lebih besar daripada Y. Sehingga jawaban yang benar adalah X lebih besar daripada Y. Selanjutnya nomor yang keempat. Jika sebuah bujur sangkar P luasnya 64 dan sisinya X, dan Q adalah sebuah 4 persegi panjang dengan salah satu sisinya 4 dan sisi lainnya adalah Y, maka bila luas P sama dengan luas Q, maka A, X lebih besar Y, B, X lebih kecil Y, C, X lebih sama dengan 2 akar Y, D, X lebih kecil sama dengan Y, dan E tidak bisa disimpulkan. Ini merupakan soal prediksi juga untuk soal CPNS tahun 2024. Luas P sama dengan X kuadrat itu berasal dari luas sebuah bujur sangkar itu karena sisinya sama, maka X kali X atau sama dengan X kuadrat. Kemudian luas P sama dengan 4Y artinya apa? Ya, sepanjang yang satu dikali sisi yang lainnya ya. Jadi 4 dikali dengan Y ya. Itu bisa dikatakan panjang kali lebar. Tapi di sini tidak bisa kita prediksikan yang mana panjang, yang mana lebar, karena kita tidak tahu sisi Y-nya berapa. Apakah lebih besar dengan 4 ataukah lebih kecil. Jadi kita nyatakan saja bahwa perkaliannya adalah 4 kali Y. Atau di sini luas Q sama 4 kali Y. Kemudian luas P dan luas Q sama. Oleh karena itu, kita bisa menulis menjadi X kuadrat sama dengan 4 kali Y. Atau X-nya sama dengan akar dari 4 kali Y. Ya, jadi akar 4 kali Y. Jadi akar 4 itu adalah 2, kemudian kita kali dengan akar Y. Jadi akarnya sampai ke belakang ya, bukan sampai di sini saja. Jadi X-nya sama dengan 2 kali akar Y. Nah, di sini kita lihat bahwa yang jawaban yang benar adalah C ya. X sama dengan 2 kali akar Y. Jadi akar 4 sama dengan 2, akar Y sama dengan Y. Jadi X sama dengan 2 akar Y. Kemudian nomor yang kelima. Jika X sama dengan N kuadrat ditambah 1 dan Y sama dengan N pangkat 3 dengan N merupakan bilangan bulat, maka suka dengan videonya, like dong. A, X lebih besar Y, B, X lebih kecil Y, C, X sama dengan 2Y, D, X lebih kecil sama dengan Y, dan E. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Karena di sini 1 ya, di sini bilangan bulat ya, tidak ada bilangan bulat spesifik. Jadi jawabannya adalah, sifat bilangan bulat itu adalah jika dikuadratkan hasilnya positif. Jadi dia negatif atau dia positif kalau dikuadratkan hasilnya positif. Namun, jika pangkat 3 akan berbeda tandanya. Jika bulat positif, maka menjadi positif. Tapi, jika bilangan bulat negatif, maka akan menjadi negatif. Misalnya 1 ya, dengan min 1.
1 kali 1 kali 1, 3 kali, ya, kali 1 berarti sama dengan 1. Kemudian kalau dia minus 1, artinya minus 1 kali minus 1 kali minus 1, jadi minus 1 kali minus 1 positif, dikali minus 1 menjadi negatif. Jadi berbeda ya, berbeda hasilnya. Sehingga hubungan antara X dan Y tidak bisa ditentukan karena Y positif jika bilangan positif dan Y negatif jika bilangan bulat negatif. Tidak bisa terspesifikasi secara langsung karena di sini katakan bilangan bulat saja, bukan bilangan bulat negatif ataukah bilangan bulat positif. Sehingga jawaban yang benar itu adalah E ya, hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Intinya bukan seberapa besar masalah, tapi seberapa besar keberanian kita menghadapinya. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.